Gramas TV mempersembahkan. Belum punya anak? Periksa kesuburan dengan cara ini. Terdapat beberapa metode pemeriksaan kesuburan yang dapat dilakukan oleh pasangan yang ingin memiliki anak. Contohnya, wanita dapat menjalani pemeriksaan ginekologi dasar, sementara pria dapat melakukan analisis sperma yang khusus. Bagi beberapa pasangan yang sudah menikah, memiliki seorang anak mungkin merupakan impian mereka. Meskipun telah mencoba berbagai metode dan program kehamilan, namun belum berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, kamu dan pasangan mungkin perlu menjalani pemeriksaan kesuburan. Melalui pemeriksaan kesuburan ini, dokter dapat mengidentifikasi faktor penyebab mengapa kamu dan pasangan kesulitan untuk mencapai kehamilan. Dokter mungkin akan melakukan serangkaian pengujian dasar atau merujuk kamu ke spesialis obstetri dan ginekologi konsultan fertilitas atau dokter spesialis kesuburan wanita atau ahli andrologi untuk kesuburan pria. Bagaimana proses pemeriksaan kesuburan pada pria dan wanita? Pemeriksaan kesuburan melibatkan kedua pasangan dalam prosesnya. Meskipun kehamilan terjadi di dalam tubuh wanita, namun pembuahan yang berhasil membutuhkan tingkat kesuburan yang baik dari pihak pria juga. Menurut American Society of Reproductive Medicine, sekitar 25% dari semua kasus ketidaksuburan memiliki satu atau lebih faktor infertilitas yang berperan. Contohnya, sekitar 40% kasus ketidaksuburan disebabkan oleh faktor kesuburan pria. Sementara 25% dari kasus ketidaksuburan pada wanita disebabkan oleh gangguan ovulasi yang tidak normal. Pemeriksaan kesuburan untuk wanita. Tidak semua kasus memerlukan seluruh pemeriksaan kesuburan yang tersedia. Pemeriksaan yang lebih invasif seperti laparoskopi diagnostik biasanya dilakukan hanya jika terdapat gejala atau hasil tes lain yang mengarah ke arah tersebut, atau jika penyebab infertilitas tidak dapat ditemukan melalui pemeriksaan lainnya. Bagi wanita, pemeriksaan kesuburan dapat mencakup hal-hal berikut. Pemeriksaan ginekologi dasar. Tes penyakit menular seksual. Beberapa jenis penyakit menular seksual dapat menyebabkan kemandulan. Tes darah. Untuk memeriksa sindrom trombofilia dan antifosfolipid dalam kasus keguguran berulang, serta berbagai hormon, termasuk LH, FSH, hormon tiroid, hormon androgen, prolaktin, estradiol, dan progesteron. Ultrasonografi untuk mencari ovarium polikistik, kista ovarium yang lebih besar, fibroid, dan terkadang untuk memastikan terjadinya ovulasi. Pemeriksaan ini juga digunakan untuk memeriksa bentuk rahim dan ketebalan lapisan rahim. HSG atau hysterosalpingogram untuk memeriksa apakah saluran tuba terbuka dan tidak tersumbat, serta untuk mengevaluasi bentuk rahim. Hysteroskopi melibatkan penempatan kamera seperti teleskop melalui leher rahim ke dalam rahim untuk melihat lebih dekat ke bagian dalam rahim. Ini dilakukan jika pemeriksaan HSG menunjukkan potensi kelainan atau tidak dapat disimpulkan. Sonohysterogram melibatkan penempatan cairan steril di dalam rahim melalui kateter, kemudian mengevaluasi rahim dan dinding rahim melalui USG. Laparoskopi diagnostik merupakan tes kesuburan yang paling invasif. Tes ini hanya dilakukan jika gejala menunjukkan kemungkinan endometriosis sebagai bagian dari pengobatan tuba falopi yang tersumbat, atau dalam beberapa kasus infertilitas yang tidak dapat dijelaskan. Pemeriksaan kesuburan untuk pria. Tes utama dalam pemeriksaan kesuburan pria adalah analisis sperma. Pada tes ini, pria diharapkan memberikan sampel air mani yang akan dievaluasi di laboratorium. Idealnya, tes ini harus dilakukan 2 kali pada hari yang berbeda guna memastikan hasil yang konsisten. Secara umum, analisis sperma sudah cukup untuk mendiagnosis infertilitas pada pria. Namun, dalam beberapa kasus,
Pengujian tambahan juga dapat dilakukan, termasuk pemeriksaan fisik umum oleh ahli urologi, analisis sperma khusus termasuk pengujian genetik sperma, mencari keberadaan antibodi, dan evaluasi sperma yang tidak bergerak untuk melihat apakah mereka hidup atau mati. Tes darah untuk memeriksa kadar hormon, biasanya FSH dan testosteron, tetapi terkadang juga LH, estradiol, atau proklatin. Tes penyakit menular seksual. Ultrasonografi untuk mengevaluasi vesikula, spinalis, dan skrotum. Urinalisis pasca ejakulasi atau tes urin untuk memeriksa ejakulasi retrograd. Biopsi testis yang melibatkan pengangkatan jaringan testis melalui prosedur bedah kecil. Vasografi yaitu sinar X khusus yang digunakan untuk mencari penghalang pada organ reproduksi pria. Inilah berbagai jenis pemeriksaan kesuburan yang dapat dilakukan untuk wanita dan pria. Beberapa pemeriksaan kesuburan melibatkan kedua pasangan, seperti karyotyp genetik dan tes pasca-koital. Pemeriksaan karyotyp genetik dapat dilakukan jika keguguran berulang menjadi masalah. Untuk mencari kelainan genetik yang mungkin menjadi penyebabnya, tes ini dapat dilakukan melalui tes darah sederhana. Meskipun jarang dilakukan saat ini, PCT melibatkan pengambilan sampel lendir serviks wanita beberapa jam setelah pasangan melakukan hubungan seksual. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi interaksi antara lendir serviks wanita dan sperma pria. Setelah selesai menjalani pemeriksaan kesuburan, penting untuk membahas hasilnya dengan dokter. Ini termasuk kemungkinan pemeriksaan ulang, tes tambahan, dan perawatan yang sesuai. Jangan ragu untuk bertanya kepada dokter sebelum dan setelah pemeriksaan kesuburan. Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang pemeriksaan kesuburan atau memiliki keluhan kesehatan, sebaiknya segera menghubungi dokter.